sini aja, gue masuk. Apa ya? Kalian nanti sembunyikan. Nanti kalau misalnya papa kasih apa, kalian lari. Siapa yang mas sembarangan? Emangnya Anda punya sopan santun? Sopan santun kepada Anda tidak sudi. Saya makan aja susah. Sedangkan Anda menguasai siklus uang. Lebih baik saya mati. Lari! Ambil tasnya, keluar. Jas, gak tau gue pusing gimana sih cara nama PH-nya maksudnya. Kenapa? Tenang. Jadi dia tuh kayak kamu minum es jeruk nih, terus kamu campur air, jadinya nggak asam-asam banget kan? Nah sama aja kayak basah dicampur air, jadinya ya nggak pahit-pahit banget. Oh jadi kalau air itu kayak ngebuat hilang gitu sifatnya? Iya kayak gitu. Kalau sesama larutan dicampur gimana? Ya makin kuat, jadi kayak es jeruk dicampur es lemon kan makin asam. Nah sama aja kalau misalnya deterjen dicampur sabun, ya bisa dibawa ke UGD sih kamu. Nggak cuma itu, Pak. Bisa aja kalau misalnya asam dicampur basa. Contohnya kalau misalnya lu mah, terus lu minum lemah, nah lemahnya bakal jadi reda. Jadi itu tentang fisika, kinetik gas. Gue nggak ngerti apa maksudnya. Oh, ini sih tinggal masukin rumusnya. Jadi menurut hukumnya itu kan tekanannya sama. Jadi tinggal volume dibagi suhu. Hah? Nggak ngerti, tetap sumpah. Gini deh, coba lu cari orang yang manasin air pakai kettle mesin uap. Nanti lu juga ngerti kok. Ya, silakan. Nih, Jess. Kian. Coba kita tebak Coba kita tebak apa nih? Baca. Surat keterangan tidak lulus. Balikin nggak? Lu mau ini? Ambil. Lagi. Ya.
Lu tuh Cina, gak usah coba-coba kayak masuk universitas kayak gini. Gagal kan? Emangnya kenapa sih? Kenapa gue nggak boleh coba? Emangnya gue harus ngalah terus sama kalian? Gue juga besar dan lahir di sini, di Bandung. Emang apa salahnya kalau gue beda dari kalian? Gue juga nggak minta keadaan kayak gini. Gue juga nggak pernah ngusik kalian. Jadi harus banget gue tunduk sama kalian. Lu kenapa, Jess? Kan nyari dunia lagi ya? Ini diem aja, ini fokus sekolah dulu yang bener. Lu juga nggak usah so baik. Emang gue nggak tahu kelakuan lu di belakang gue apa? Lu juga ngehina-hina gue kan? Gue diem bukan berarti gue nggak tahu apa-apa ya. Kalian tuh enak, bisa diterima di mana aja. Kalian nggak pernah ngerasain kan duduk di kelas di paling ujung atau bahkan ngerjain kelompok sendirian? Sudah selama 3 hari digelar pengadilan terkait kasus pembunuhan di kampung Cina. Para ahli masih gencar mencari bukti saksi-saksi di pengadilan. Menurut saksi, pelaku menikam korban dalam keadaan di bawah alam sadar karena bau alkohol yang menyengat dari baju pakaiannya. Saya bersumpah. Saksi, bisakah Anda jelaskan bagaimana kejadiannya? Sebelum ke kosan milik korban, pelaku sempat meneguk miras. Saya tidak tahu pelaku itu akan menikam di sana. Saya hanya menunggu di pinggir jalan dan menunggu yang lain masuk. Saya mendengar korban berlari meminta tolong kepada penghuni kos yang lain. Lalu pas saya keluar dari kamar, saya melihat pelaku membawa pisau yang berdarah ke arah pintu keluar. Berdasarkan dari kesaksian para pelaku, serta hukuman sanksi yang tertera pada pasal 338 KUHP, saya meminta pelaku dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Salam kenal, jaksa di sini. Ya ampun, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu Bapak Presiden. Namun sebelumnya ada apa ya Pak? Saya tadi melihat pengadilan Anda. Jujur saja, saya merasa engkau karena engkau mau melawan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Bagaimana seorang jaksa bisa memperjuangkan suatu hak asasi sedetail itu? Banyak orang bilang bahwa hasil adalah tanda bukti perjuangan dan pengalaman Pak. Maksud Anda pernah merasakan? Saya Jason Mumana. Bukan, saya Jason Mumana. Izinkan saya bercerita sedikit tentang saya. Saya lahir dari seorang ibu yang sangat luar biasa, yang berani merelakan nyawanya demi kelangsungan hidup saya. Saya juga seorang putri dari seorang ayah yang rela dipukuli hingga tewas dan adik dari kakak yang berani menyelamatkan hidup saya. Meskipun pada akhirnya saya harus hidup sendirian. Saya hidup setengah mati dengan tatapan tajam yang menusuk ke seluruh bagian tubuh saya. Khususnya mata saya yang sedikit lebih kecil dibandingkan yang lain. Saya tidak jarang dipukuli, dijitak, dijambak, maupun dikasari dengan tindakan yang merusak badan saya. Saya seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil, seperti harus membayar dengan uang lebih di kantin sekolah saya. Beranjak dewasa, saya tidak dapat melanjutkan studi saya, hanya karena dalam nama saya terdapat marga dari bangsa timur sana. Saya warga negara Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia. Pancasila dasar dan ideologi saya. Dan yang terpenting, saya masih manusia. Saya menolak diskriminasi.
jalan pulang. Lama waktu berjalan, usai kisah yang sering terdengar, kini semuanya tenang, bagai ombak di tengah lautan. Deru tawa, bisu suaranya di tengah udara. Orang bilang rencana Tuhan pastikan sempurna. Deru tawa, bisu suaranya di tengah udara. Orang bilang rencana Tuhan pastikan sempurna. Tiga, dua, satu, action. Bisu suaranya di tengah udara. Tiga, dua, satu, action. Rencana Tuhan pastikan sempurna. Ya.